Shalom Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam sesi ibadah mandiri tengah minggu hari Kamis pada tanggal 2 Desember tahun 2021. Tiada kata yang indah yang kita bisa ungkapkan sampai saat ini selain kita berkata terima kasih Tuhan untuk hari ini atas segala anugerah dan penyertaan hidup yang sudah Engkau berikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai renungan tengah minggu ini, marilah kita menyiapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Oleh sebab itu, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Dan saat ini, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu dalam renungan tengah minggu ini. Berkatilah kami umat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454. Kidung Jemaat nomor 454, kita nyanyikan pujian ini, Indahnya Saat yang Teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan di mana bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Sekali lagi, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11.
Jika sudah terbuka, marilah kita berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Berbicara pada kami ya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mendapatkan pencerahan lewat firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan membaca bagi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan silakan menyimak pada bagian Alkitab masing-masing di rumah. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang telah membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah renungkanlah permintaanmu dalam doa. Ya, renungkanlah permintaanmu dalam doa. Kalau tadi kita membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 11, itu ayat yang sudah sering kita dengarkan dan ayat yang sudah sering dikhotbahkan, yang mana itu merupakan perintah Tuhan dalam hal berdoa, mintalah, carilah, dan ketoklah. Ya, artinya apa? Itu ayat ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwa berdoa itu memang pasti ada unsur memintanya. Sekalipun tidak selalu harus meminta, namun unsur meminta dalam doa itu tidak bisa dihilangkan. Bahkan dalam bacaan kita pada hari ini sudah dengan diawali kata mintalah, yang kemudian diikuti dengan kata kerja lainnya yang mempunyai nada yang sama, yaitu carilah dan kemudian juga ketoklah. Kalau begitu, doa itu memang sebuah komunikasi antara umat Tuhan dengan Tuhannya, dan dalam komunikasi itu sendiri itu ada unsur yang namanya unsur meminta kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam lagi di ayat yang ke-8 dalam bacaan kita pada hari ini yang mengatakan demikian. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Artinya, setiap doa yang dinaikkan kepada Tuhan dipastikan mendapat respon dari Tuhan. Dipastikan Tuhan pasti merespon, Tuhan pasti akan menjawab dan meresponi apa yang menjadi doa umatnya itu. Meminta, kemudian menerima. Mencari, kemudian mendapat. Mengetok, kemudian pintu dibukakan. Itu artinya Tuhan pasti merespon doa setiap umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini tidaklah bicara soal bagaimana responnya Tuhan. Ya, saya akan bicara tentang bagaimana respon Tuhan saat ini. Namun lebih kepada bagaimana permintaan kita dalam doa. Kalau bicara soal respon Tuhan, Dia pasti merespon. Ya kan? Tetapi yang kita bicarakan hari ini adalah tentang bagaimana permintaan kita di dalam doa. Apakah permintaan kita sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan atau tidak? Orang Kristen itu kalau berdoa itu kiblatnya itu mengarah kepada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Ya, kita kenal doa ini, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Siapa yang nggak kenal doa Bapa kami? Setiap minggu kita selalu ucapkan, bukan? Dalam doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami setiap minggu.
Bahkan saya pun dalam rumah tangga, dalam keluarga pun, kami setiap kali bangun pagi, kami berdoa pagi, kami selalu akhir dengan doa Bapa kami. Ambil dikatakan bahwa setiap hari itu bisa dibilang kami selalu doa Bapa kami di setiap akhir sesi doa mengawali hari yang baru. Nah, itu artinya doa Bapa kami itu sangat dekat dan sangat erat dengan kita sebagai orang Kristen. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah memahami dengan baik apa pesan yang ingin Tuhan Yesus berikan di dalam doa Bapa kami tersebut? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa kira-kira pesan yang mau disampaikan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami yang dalam hal ini kaitannya dengan permintaan kita dalam renungan kita pada saat ini? Yang jelas tentang permintaan di dalam doa, kalau menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, itu mengajarkan ada 3 bentuk atau 3 jenis permintaan. Yang pertama itu permintaan tentang doa minta makan untuk hari ini. Kemudian yang kedua, permintaan doa minta ampunan dosa. Kemudian yang ketiga, doa minta dibebaskan dari pencobaan. Ya, bicara permintaan hanya 3 saja permintaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Kalau kita mau cermati bersama, 3 permintaan ini kita bisa bagi atau kita bisa kategorikan ke dalam 2 kategori permintaan. Apa itu? Permintaan jasmani dan permintaan rohani. Permintaan jasmani kita tahu bersama, yaitu doa minta makan pada hari ini. Makan, minum itu permintaan jasmani. Kemudian permintaan rohani apa? Doa minta ampunan dosa dan dibebaskan dari pencobaan. Nah, jumlah ini membentuk suatu pesan bahwa permintaan jasmani itu tidak boleh lebih banyak dari permintaan rohani. Artinya apa? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, kepada setiap orang percaya, untuk senantiasa dalam doanya itu, permintaannya itu permintaan rohani harus lebih banyak daripada permintaan jasmani. Itu pesan yang terkandung di dalam doa Bapa kami dalam hal permintaan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu coba kita renungkan bersama saat ini. Apakah permintaan dalam doa-doa kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami? Tuhan Yesus tidak pernah melarang Bapak Ibu dan saya untuk meminta. Tuhan gak pernah melarang kita untuk memohon. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita suatu teladan apa yang harus kita minta di dalam permintaan ketika berdoa. Namun Tuhan Yesus memberikan kita suatu pemahaman yang benar dalam meminta ketika berdoa, yaitu permintaan rohani lebih banyak daripada permintaan jasmani. Bagaimana contohnya? Permintaan rohani lebih banyak ketimbang permintaan jasmani. Oke, begini. Kalau kita sedang sakit, biasanya kita doa minta apa sama Tuhan kalau sakit? Ya, minta sembuh, bukan? Nah, sembuh itu kan yang sembuh tubuh fisik kita yang sakit. Jadi, kalau tubuh fisik kita yang sembuh, itu artinya doa minta sembuh itu termasuk sebagai doa permintaan jasmani. Nah, terus bagaimana permintaan rohaninya, Pak, ketika kita sedang sakit? Nah, kan kalau kita sembuh, itu kan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu berkaitan dengan waktu Tuhan, yang jelas penuh dengan misteri. Bisa hari ini sembuh, bisa besok sembuh, bisa sebulan lagi sembuh, bisa bertahun-tahun baru sembuh. Nggak ada yang tahu. Oleh karena itulah, ketika kita sakit, selain doa minta sembuh, mintalah juga kekuatan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Mintalah juga kekuatan untuk bersabar menantikan kesembuhan dari Tuhan. Mintalah juga kekuatan untuk tenang, tidak khawatir, tidak kepikiran ketika dalam keadaan sedang sakit. Nah, itu adalah permintaan-permintaan rohani, dan permintaan itu jarang sekali diungkapkan. Oleh karena itu, mari mulai saat ini kita merubah permintaan kita. Ketika sakit boleh minta sembuh, tapi jangan lupa minta kekuatan Tuhan, minta kesabaran dari Tuhan, minta ketenangan dari Tuhan, supaya kita bisa bersabar, tenang dalam menanti kesembuhan yang dari Tuhan asalnya. Jadi
permintaan rohani harus lebih banyak daripada permintaan jasmani. Itu sebabnya mari kita renungkan kembali permintaan atau permohonan kita kepada Tuhan ketika berdoa. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami? Pastikanlah dalam doa-doa kita semua, dalam permohonan-permohonan kita semua, bahwa permintaan rohani kita lebih banyak daripada permintaan jasmani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merespon firman Tuhan pada saat ini, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Saya akan mimpin dalam doa syafaat, kemudian kita akan akhiri bersama-sama dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pada hari ini menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk memperhatikan kembali bagaimana permintaan kami dalam setiap doa-doa kami. Permintaan rohani kami harus lebih banyak daripada permintaan jasmani kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mau berdoa dalam syafaat pada hari ini Tuhan Yesus, untuk negara kami Indonesia ini. Tuhan berkatilah agar pemimpin kami mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam menghadapi pandemi saat ini. Demikian juga gereja-gereja yang ada ketika menjalankan tugas pelayanan. Tuhan berkatilah, berikanlah kami kesatuan hati, kompakan dalam menjalankan tugas pelayanan di dalam masa-masa pandemi ini, membangun iman jemaat dan menumbuhkan kekuatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pendeta, berdoa untuk para Bapak Ibu majelis, para pengurus komisi, para song leader, multimedia, koster gereja,
Berikanlah kami kesatuan hati untuk melayani Tuhan di dalam tugas pelayanan kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan ya Tuhan. Mereka yang sakit ya Tuhan, baik dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Lebih daripada itu, Tuhan berikan mereka kekuatan, tetap berharap kepada Tuhan. Berikan mereka kesabaran untuk menanti jawaban Tuhan. Berikan mereka pikiran yang tenang ya Tuhan, supaya mereka tidak fokus kepada sakit penyakit, namun fokus kepada harapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat yang bergumul dalam masalah ekonomi. Tuhan tolong berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan rezeki ya, dan Tuhan juga mencukupkan segala satunya oleh karena berkat kasih Tuhan. Di atas semuanya itu Tuhan mampukan jemaat-Mu untuk bisa terlalu bersyukur dalam kehidupan hari lepas ke sehari, bersabar dalam bekerja, dan juga tekun dalam menjalankan setiap rezeki yang dikerjakannya, supaya kami akan percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi dan memenuhi segala kebutuhan ya di jemaat-Mu Tuhan dalam pergumulan ekonomi mereka. Berkatilah juga setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, agar mereka dalam lindungan dan kasih Tuhan merasakan pemeliharaan Tuhan, dan biarlah hanya damai Tuhan yang tinggal setiap rumah tangga. Lebih-lebih damai itu tinggal dalam menyambut masa Natal itu Tuhan Yesus, agar tangan kasih Tuhan menyertai mereka semua. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Kami serahkan Tuhan Yesus setiap hidup-kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Inilah Tuhan Yesus syafaat kami, yang kami tahu ada begitu banyak hal yang ingin kami naikkan dan kami doakan. Doa ini kami naikkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menutup renungan tengah minggu kita pada saat ini dengan memuji Tuhan, dengan pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan.
Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas sehari, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Amin.